Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket snack untuk kado wisuda. Dan hanya menggunakan 3 lembar cellophane aja ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah snacknya. Nah, di sini kebetulan untuk snacknya itu beberapa sudah saya kasih lidi. Dan untuk snack yang dikira atau dirasa itu berat, ini untuk lidinya bisa di double ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin ataupun juga menggunakan selotip ya. Tapi kalau semisal untuk snack-snacknya, saya rekomendasikan untuk selalu menggunakan lem lilin. Kemudian untuk styrofoam handle buketnya itu ukurannya panjang 10 cm, kemudian lebar atau ketebalannya itu 6 cm ya teman-teman ya. Tapi nanti setelah dibalut dengan menggunakan kardus seperti ini, biasanya untuk ukuran handle-nya itu akan bertambah ya, kisaran setengah sampai 1 cm ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk handle buketnya di sini saya menggunakan ketinggian 23 cm. Nah, di sini saya tampilkan ya untuk handle buketnya itu awalnya untuk styrofoamnya itu ukuran 10 kali 6 cm, tapi setelah dikasih kardus ukurannya itu bertambah menjadi kisaran 7 sampai 11 ya, karena bertambah sekisaran 1 cm. Kemudian untuk snack-snacknya itu bisa kita tancapkan dimulai dari snack yang letaknya ada di tengah-tengah ya, baru nanti disusul untuk snack-snack yang letaknya di bagian kanan maupun kirinya. Kemudian untuk topper wisudanya saya pakai ketinggian 15 cm ya. Nah, langsung kita mulai wrapping. Untuk pola potongnya itu sudah saya tampilkan ya teman-teman ya, dari layer pertama sampai nanti bagian rok handle-nya. Kemudian ini untuk potongan ini saya ambil dan saya lipat menyerong seperti ini ya, lipatan letter L ya teman-teman ya. Dan ini saya gunakan untuk layer yang pertama. Di pola potong paling atas itu ada angka 1. Nah, itu yang saya maksudkan untuk layer yang pertama ini. Kemudian untuk bagian bawah ini bisa kita sesuaikan aja dengan ukuran handle kita dan langsung bisa kita rekatkan dengan menggunakan selotip. Karena layer pertama ini akan menjadi center untuk layer-layer selanjutnya, jadi usahakan untuk layer pertama itu tepat di tengah-tengah ya teman-teman ya. Kemudian untuk layer yang kedua ini saya ambil cellophane lembar kedua, karena ketinggiannya tuh kurang ya teman-teman ya untuk layer kedua. Jadi ini saya ambil cellophane kedua dan ini saya potong disesuaikan dengan kebutuhan. Saya potong, kemudian ini saya lipat bagian tengah seperti ini dan nanti bisa kita gunakan untuk rok bagian handle ya. Kemudian ini bisa kita lipat dengan lipatan letter L, lalu bisa kita rekatkan. Dan untuk posisi bagian bawahnya itu sejajar dengan cellophane pertama ya teman-teman ya, jadi jangan dibawa ke depan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci juga untuk bagian belakang agar nanti kokoh ya. Kita rekatkan untuk layer sebelah kanan. Usahakan untuk ketinggian dari layernya itu sama antara kanan dan kiri agar nanti buket kita juga terlihat rapi sampai bawah ya teman-teman ya, untuk layer-layernya jadi terlihat rapi dan simetris. Kemudian untuk layer yang ketiga ini saya gunakan sisa potongan di cellophane yang pertama, saya potong seperti ini. Dan nanti untuk bagian tengah tadi nanti bisa kita gunakan untuk rok bagian handle ya. Dan ini bisa kita lipat dengan lipatan double seperti ini. Nah, ini kita kunci dan ini bisa kita kerut-kerutkan sedikit ya. Kita kunci lagi lalu baru kita rekatkan seperti ini. Untuk perekatannya ini bisa sedikit lebih maju daripada layer kedua. Tinggal kita rekatkan aja. Usahakan untuk perekatannya itu benar-benar kokoh ya teman-teman ya. Karena nanti kalau misal tidak kokoh itu akan mudah terlepas ya untuk cellophane kita. Ini kita rapikan dulu. Lanjut bisa kita rekatkan untuk layer bagian kanan ya. Caranya masih sama, kita cubit, kita kunci, baru kita rekatkan seperti ini. Lanjut untuk layer yang keempat ya, di sini saya pakai cellophane bening. Untuk pola potongnya ada ya teman-teman ya, ada nomor 4 itu, berarti itu kita gunakan untuk layer yang keempat. Dan itu untuk bagian tengah saya silang karena memang tidak terpakai ya teman-teman. Lanjut untuk ketinggiannya ini bisa kita sesuaikan aja daripada nanti sisa dari cellophane-nya itu menumpuk di bagian bawah. Jadi ini saya potong.
Kemudian bisa kita lipat dengan lipatan double seperti ini ya, seperti di layer yang ketiga tadi. Dengan bagian bawah itu sedikit menyerong ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikunci dengan selotip agar nanti lipatannya itu tidak terlepas. Dan ini bisa kita kerut-kerutkan sedikit, kemudian kita kunci, baru kita rekatkan. Untuk perekatannya itu untuk posisi bagian bawah lebih maju ya daripada layer yang keempat tadi. Nah, kalau posisinya udah sesuai dengan keinginan kita, ini tinggal kita bisa langsung bisa kita rekatkan ya dengan menggunakan selotip. Untuk bagian belakang tinggal kita tarik aja seperti ini. Rekatkan juga untuk sisi atau layer bagian kanan, caranya juga masih sama. Usahakan untuk posisi perekatannya itu antara layar kanan dan layar kiri itu jaraknya sama ya teman-teman ya. Ini kita kerut-kerutkan sedikit, lalu sisanya bisa kita tarik aja ke belakang seperti ini. Dan sebelum kita masuk ke layer selanjutnya, jangan lupa untuk bagian depan kita kasih kertas tisu terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut untuk layer yang kelima. Di sini saya ambil setengah lembar kertas selofan ya. Saya potong menjadi 3 bagian dan ini pola potongnya itu ada yang di paling bawah itu ya teman-teman ya. Ada angka 5. Itu berarti kita gunakan untuk layer yang kelima, dan ini bisa kita potong sesuai dengan kebutuhan aja daripada nanti menumpuk di bawah ya untuk sisa kertasnya. Lalu ini bisa kita lipat juga dengan menggunakan lipatan double ya, masih sama seperti layer-layer sebelumnya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai video tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian untuk perekatan layer kelima ini saya rekatkan di bagian ini ya teman-teman ya, di bagian samping tapi sudah maju paling depan ya, seperti ini. Kemudian untuk sisa kertasnya ini bisa kita kerut-kerut sedikit ya, kita kerut-kerut sedikit baru kita kunci dengan selotip. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan. Kita kunci dulu untuk bagian depannya. Baru untuk sisa kertasnya ini sebelum kita tarik ke belakang, ini kalau bisa itu teman-teman kerut-kerutkan sedikit. Maaf ya ternyata tidak terlihat. Setelah itu baru kita tarik ke belakang ya. Kemudian untuk sisa potongan tadi kita potong menjadi 2 bagian dan ini bisa kita gunakan untuk layer yang ke-6. Cara lipatnya masih sama ya teman-teman. Bagian bawah juga menyerong seperti ini. Kita kunci dulu ya. Setelah ini seperti biasa kita cubit sedikit, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Oh ya teman-teman, agar buket teman-teman itu mekar sempurna ya, itu teman-teman tuh ketika merekatkan selotipnya itu usahakan dari layer pertama sampai layer yang kalau di sini layer ke-6 ya, itu untuk posisinya itu di satu titik pinggang buket ya teman-teman ya. Jangan semakin lama semakin ke bawah ya, karena kalau semisal teman-teman membuat buket dengan cara yang perekatan semakin lama itu atau semakin ke bawah terus ya, itu nanti buket teman-teman tuh tidak mekar ya, atau tidak gembul gitu ya. Nah, agar lebih gembul ini teman-teman bisa memasukkan tangan teman-teman ke dalam rongga layernya ya, jadi terlihat lebih gembul seperti ini. Kemudian untuk sisa potongan dari layer pertama tadi ya, seperti pada pola itu ya, itu kita potong jadi 2, kemudian kita potong lagi menjadi 2, dan ini kita jadikan sebagai layer yang ke-7. Dan untuk teknik lipatnya di sini masih sama ya teman-teman ya. Saya menggunakan lipatan double seperti ini, tapi teman-teman juga bisa loh menggunakan teknik lipat letter L ya.
Kemudian untuk cara merekatkannya, ini kita kerut-kerutkan sambil kita sedikit serongkan ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Semoga terlihat jelas di video ini. Jadi ini kita rekatkan, baru kita kerut-kerutkan sambil kita sedikit bawa ke menyerong ke bagian bawah seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini udah. Ini saya coba rapikan terlebih dahulu. Tinggal kita rekatkan untuk sisi atau layer bagian kanan. Kita kunci dulu, baru ini sisanya kita kerut-kerutkan sambil sedikit menyerong ke bawah ya. Nah udah selesai untuk setiap layer-layernya, tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buket ya teman-teman. Untuk handle buketnya, untuk pola atau kertas yang kita gunakan sebagai handle buket itu sudah saya taruh di setiap polanya ya teman-teman. Itu ada yang saya blok warna hijau. Nah itu potongan kertas yang kita gunakan untuk bagian handle ya. Dan ini untuk penutup handle buketnya ini saya gunakan selofan kedua. Itu ada 1/4 bagian yang saya kasih tulisan blok warna hijau ya. Itu langsung kita gunakan untuk penutup handle buketnya. Untuk panjangnya kita sesuaikan, dan ini ada sisa saya potong jadi 2 dan saya sambung untuk penutup handle bagian bawah. Nah ini tinggal kita rekatkan aja dengan menggunakan lem lilin ya. Untuk bagian ini saya sarankan menggunakan lem lilin ya, tidak menggunakan double tip ataupun selotip ya, karena agar lebih kuat aja ya teman-teman ya. Kemudian untuk bagian belakangnya bisa kita rekatkan dengan menggunakan selotip bening. Nah untuk bagian ini teman-teman, itu kadang itu mudah terlepas ya. Jadi agar lebih kokoh, untuk bagian ini bisa kita beri lem sedikit ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai kering. Nah kalau udah kering ini udah kokoh ya teman-teman. Kemudian untuk sisa potongan dari layer ke-7 tadi yang di selofan yang pertama ya teman-teman ya, ini kita gunakan untuk penutup handle bagian belakang ya. Untuk besarnya ini kita sesuaikan aja ya. Nah ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin juga. Kemudian untuk sisa-sisa potongan yang lain seperti di layer yang kedua, kemudian di layer yang kelima, maupun di layer yang ketiga itu ya, itu kan ada sisa potongan ya teman-teman yang saya blok warna hijau tadi. Nah itu bisa kita gunakan untuk bagian rok handle buketnya ya. Untuk cara lipatnya, kita lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Dan untuk perekatannya ini sedikit kita serongkan ya, agar bagian bawah itu bisa mekar gitu ya teman-teman ya, bisa melebar gitu ya daripada bagian atas ya. Ini sisa layer ketiga ya teman-teman ya. Ini saya potong jadi 2, kemudian kita lipat dengan letter A. Kita kunci dulu baru kita rekatkan. Nah posisi perekatannya seperti ini teman-teman ya. Jadi di atas yang pertama tadi, tapi sedikit kita kasih jarak ya. Sedikit kita bawa ke samping agar nanti lebih mekar untuk rok handle-nya. Nah kalau misal teman-teman mempunyai kesulitan atau ada yang belum jelas mungkin ya, teman-teman bisa komen ya bagian mana, di step mana yang kira-kira teman-teman itu merasa masih bingung atau masih kesulitan untuk mengikuti tutorial ini ya. Insya Allah nanti akan saya perbaiki atau mungkin akan saya buatkan video selanjutnya yang mungkin bisa membantu teman-teman ya untuk mengatasi kesulitan teman-teman itu. Kemudian untuk step yang terakhir ini tinggal kita ikat aja dengan menggunakan pita satin ya. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm. Kemudian ini untuk bagian pinggir sini ya, ini bisa kita beri lem sedikit ya, agar nanti pita satin kita itu lebih kokoh dan tidak mudah untuk bergeser ya. Setelah itu baru kita ikat dengan simpul mati seperti ini. Nah kemudian untuk di sini ini bisa kita beri lem juga. Nah selanjutnya tinggal kita rekatkan aja untuk pita satin ya, simpul pita yang sudah saya buat sebelumnya ya. Dan tinggal kita rapi-rapikan aja untuk bagian bawahnya. Oh ya untuk bagian ini teman-teman ya, untuk bagian rok handle-nya agar nanti itu tidak kebuka-buka gitu ya ketika mungkin kena angin gitu ya. Jadi untuk bagian atas ini bisa kita beri lem sedikit ya teman-teman ya. Nah udah jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.